Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Gemi Regina dengan nomor induk mahasiswa 200511414139. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah literasi digital. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang etika berkomunikasi secara online. Pengertian etika berkomunikasi secara online. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu etika dan apa itu komunikasi. Etika merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita yang disampaikan oleh dua orang maupun lebih, sehingga pesan atau berita tersebut dapat dipahami maksudnya. Etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Etika berkomunikasi di internet sering disebut sebagai netiquette, atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan netiquette, yang artinya merupakan pedoman tingkah laku manusia berupa perilaku-perilaku yang dianggap baik dalam berkomunikasi secara online atau di internet. Nah, apakah kalian tahu alasan mengapa dalam berkomunikasi diperlukan suatu etika? Nah, karena kita ini sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan standar dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai yang mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan sebagainya. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain menjadi buruk. Tentunya itu akan berakibat tidak baik. Karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Ada beberapa pedoman etika berkomunikasi di internet. Yang pertama adalah lawan bicara kita harus manusia. Bahwasanya yang menjadi lawan bicara kita di internet sama halnya dengan lawan bicara kita di dunia nyata, yaitu adalah manusia. Oleh karenanya, kita pun wajib memperlakukan sama sebagaimana berbicara pada dunia nyata, baik pergaulan maupun keseharian. Yang kedua adalah standar komunikasi yang sama. Karena lawan komunikasi kita di internet adalah manusia, maka standar komunikasi kita yang diterapkan adalah sama sebagaimana yang kita lakukan dalam dunia nyata, baik keseharian maupun pergaulan. Bagaimana kita menempatkan diri dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa, struktur kalimat, dan lain sebagainya haruslah beretika sebagaimana komunikasi yang kita lakukan dalam keseharian secara langsung. Yang ketiga yaitu berkepribadian baik. Dalam berkomunikasi di internet, segala sesuatu yang kita tulis dan kita tuangkan akan dinilai oleh orang lain, sehingga jangan sampai kita memberikan kesan negatif pada diri kita sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita adalah pribadi yang baik. Nah, dalam berkomunikasi di internet, layaknya komunikasi dalam dunia nyata, kita harus sadar di mana kita berkomunikasi. Dalam sebuah forum sosial internet biasanya sudah terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman bagaimana layaknya kita berkomunikasi dalam forum tersebut. Layaknya dalam dunia nyata, setiap orang memiliki privasi masing-masing yang harus kita hormati. Begitu pula dalam kaitannya kita berhubungan dengan orang lain di internet. Kita juga
harus menghormati apa yang menjadi privasi orang tersebut, seperti pesan pribadi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menghormati forum. Sebuah forum internet biasanya dilatar belakangi oleh minat yang sama. Maka, jika kita tidak sepakat dengan forum tersebut, alangkah baiknya jika kita menghormatinya dan meninggalkan forum tersebut, sehingga tidak perlu terjadi saling menghina dan menghujat satu sama lain sesama pengguna forum. Yang selanjutnya adalah mengendalikan emosi. Tak hanya dalam kehidupan keseharian dan di masyarakat, dalam komunikasi internet tak jarang kita akan tersulut emosi oleh postingan yang memang menyinggung dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat internet yang beretika, sudah selayaknya kita mengendalikan emosi dan mengingatkan dengan cara yang beretika pula. Yang keenam adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain adalah salah satu perbuatan yang sangat etis dan mulia. Oleh karenanya, dalam komunikasi di internet, kita pun harus mampu memaafkan mereka yang berbuat kesalahan, karena memang manusia tidak lepas dari yang namanya salah. Selanjutnya, etika dalam berkomunikasi di media sosial. Pada melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada melakukan percakapan melalui jejaring sosial, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Alangkah baiknya apabila individu sedang melakukan komunikasi secara online, menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi di media sosial. Contoh sikap menjaga etika dalam berkomunikasi online dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memastikan kebenaran berita. Saat ini tentu tidak jarang kalau kita menemukan berita yang menjelek-jelekkan salah satu pihak di media sosial. Hal inilah yang terkadang bertujuan demi menjatuhkan nama pesaing dengan menyebarkan berita hasil rekayasa. Maka dari itu, pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas lagi dalam menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Yang kedua adalah menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk ikut serta menyerta copy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi kita sendiri. Saat sedang menggunakan media sosial, janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri kita. Jadi pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam penyebaran informasi. Biasakan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Contoh perilaku yang melanggar etika dalam komunikasi online. Contohnya seperti mendownload atau menonton fitur-fitur khusus orang dewasa yang akan mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Nah, jadi biasanya jika kita menonton YouTube, pastinya itu akan ada peringatan bahwa konten tersebut dibatasi usia seperti 18 tahun ke atas. Yang contoh lain adalah melakukan perjudian secara online. Sekarang sudah banyak game-game yang sejenis perjudian begitu dilakukan secara online. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah yang mana baik dan tidak. Resiko yang dialami jika kita melanggar etika dalam berkomunikasi online, yaitu mencemarkan nama baik kita sendiri. Contohnya jika kita berbicara kata-kata kasar di media sosial, tentunya itu
itu akan mencemarkan nama baik kita sendiri. Pengguna media sosial lainnya akan menilai bagaimana baik dan buruknya kita menggunakan media sosial tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.